Mengapa 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini kita disunahkan untuk mengencangkan amalan-amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan? Beliau membangunkan keluarganya dan beribadah hingga tidak tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan bulan puasa pada Ramadan kali ini. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, beliau membangunkan keluarganya dan beribadah hingga tidak tidur. Hadis ini menunjukkan bahwa 10 hari terakhir banyak sekali keutamaannya, sehingga Rasulullah tidak sendiri beribadah, akan tetapi mengajak keluarganya untuk ikut serta dalam beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Hal ini menunjukkan betapa besar keutamaan amalan-amalan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah telah mencontohkannya, ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi Rasulullah untuk mengencangkan ibadah pada sepertiga terakhir pada bulan Ramadan ini. Faktor yang pertama adalah karena amalan dinilai dari perbuatan terakhir ini. Maka pada 10 hari terakhir ini, marilah kita saling berlomba-lomba untuk mencari pahala, mengamalkan amalan-amalan yang baik. Faktor yang kedua adalah 10 hari terakhir ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faktor yang ketiga adalah kerinduan pada malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar ini adalah malam 1000 bulan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Faktor yang keempat adalah mengapa 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini kita disunahkan untuk mengencangkan amalan-amalan baik kita, karena supaya kita tidak berlarut untuk menyiapkan Hari Raya Idul Fitri. Hadirin yang dirahmati Allah, beberapa contoh amalan-amalan yang Rasulullah amalkan pada 10 bulan terakhir. Yang pertama adalah sholat qiyamul lail atau sholat malam. Rasulullah SAW selalu mengencangkan ikat pinggangnya untuk sholat malam. Dari setelah sholat tarawih hingga waktu fajar, beliau tidak berhenti untuk berzikir, berdoa, dan juga sholat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua adalah bersodakoh. Sebaik-baik orang adalah orang yang bersodakoh, karena tidaklah sempurna ibadah seseorang bila tidak diimbangi dengan sodakoh. Karena sodakoh adalah salah satu cara kita untuk mensucikan harta. Amalan yang ketiga adalah iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid dengan melakukan hal-hal yang sangat baik, dengan sholat, berzikir, bersolawat, memohon ampun kepada Allah, dan juga beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malam pada
sepertiga terakhir bulan Ramadan dengan berdiam diri di masjid atau dengan beribadah. Amalan yang keempat adalah tilawah Al-Quran. Ya, betul. Tilawah Al-Quran adalah membaca Al-Quran, di mana pada bulan Ramadan ini orang-orang pada berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Tradisi khatmil Quran ini sangat baik, apalagi untuk anak-anak kecil maupun untuk orang-orang yang sehari-hari beraktivitas. Tidak perlu banyak, yang penting kita selalu bertilawah, ikhlas, dan lapang dada. Amalan yang kelima adalah memperbanyak doa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah pada bulan Ramadan ini adalah doa memohon ampun. Sebagaimana berikut ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jika pada awal bulan Ramadan kemarin kita masih loyo untuk beribadah, marilah kita perbaiki pada 10 hari Ramadan ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, memperbanyak sedekah, memperbanyak amalan-amalan sunnah, memperbanyak tilawah, dan ibadah-ibadah lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa membawa keberkahan kita pada bulan Ramadan ini, dan semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita semua. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.